Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang cara kerja dari suatu larutan penyangga. Di video sebelumnya, kita sudah membahas konsep dari larutan penyangga. Jadi, larutan penyangga itu adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya di kisaran tertentu. Jadi, pH dari suatu larutan penyangga itu tidak akan banyak berubah ketika ditambahkan asam, basa, atau sedikit pengenceran. Nah, di mana isi atau kandungan dari larutan penyangga itu adalah campuran antara pasangan asam basa konjugasi. Sehingga larutan penyangga ada dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Bagaimana sih cara kerja larutan penyangga? Simak pembahasan berikut ini. Kita tahu bahwa penambahan asam atau basa pada larutan yang bukan larutan penyangga akan meningkatkan konsentrasi H+ atau OH- secara signifikan, sehingga terjadi perubahan pH yang signifikan. Larutan penyangga memiliki kemampuan untuk mencegah peningkatan konsentrasi H+ atau OH- tersebut. Oleh karena itu, pada larutan penyangga, ketika dilakukan penambahan asam, H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Dampaknya, peningkatan H+ bisa dicegah dan pH larutan penyangga tidak akan terlalu banyak berubah. Begitu juga ketika penambahan basa. OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan asam konjugasinya. Dampaknya, peningkatan OH- bisa dicegah dan pH larutan penyangga tidak akan terlalu banyak berubah. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan garam atau basa konjugasi. Salah satu contohnya adalah larutan penyangga yang mengandung campuran asam asetat dan natrium asetat. Kedua larutan ini ketika di dalam air akan mengalami ionisasi. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. CH3COH akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion CH3COO-. Natrium asetat akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion CH3COO-. Persamaan ionisasi menunjukkan bahwa dalam larutan penyangga terdapat campuran asam lemah atau CH3COH dengan basa konjugasinya atau CH3COO-. Ketika menambahkan sedikit asam kuat ke dalam larutan penyangga, maka asam tersebut akan melepaskan ion H+ dan bereaksi dengan basa konjugasinya untuk membentuk asam lemah. Menurut reaksi berikut ini. CH3COO- ketika ditambahkan sedikit asam akan membentuk CH3COOH. Asam yang ditambahkan hanya bereaksi dengan sedikit basa konjugasi, sehingga hanya sedikit mempengaruhi konsentrasi basa konjugasinya. Asam lemah yang terbentuk juga hanya sedikit, sehingga perbandingan asam lemah dengan basa konjugasinya dapat dikatakan relatif tetap. Oleh karena itu, pH larutan penyangga tidak banyak berubah. Ketika kalian menambahkan sedikit basa kuat ke dalam larutan penyangga, ion OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan asam lemah dari larutan penyangga dan membentuk basa konjugasi menurut reaksi berikut. CH3COH ketika ditambahkan sedikit basa akan menghasilkan CH3COO- dan H2O. Basa yang ditambahkan hanya bereaksi dengan sedikit asam lemah, sehingga hanya sedikit mempengaruhi asam lemah. Basa konjugasi yang terbentuk juga hanya sedikit, sehingga perbandingan asam lemah dengan basa konjugasinya dapat dikatakan relatif tetap. Oleh karena itu, pH larutan penyangga tidak banyak berubah. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan garam atau asam konjugasi.
Salah satu contohnya adalah larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4Cl. Jadi, dalam larutan penyangga tersebut terdapat campuran basa lemah NH3 dengan asam konjugasinya atau ion NH4+. Jika menambahkan sedikit asam kuat ke dalam larutan penyangga, ion H+ dari asam akan bereaksi dengan basa lemah dan membentuk asam konjugasinya. Sebaliknya, ketika menambahkan sedikit basa kuat ke dalam larutan penyangga, ion OH- dari basa akan bereaksi dengan asam konjugasi membentuk basa lemah. Reaksi yang terjadi pada penambahan asam dan basa terhadap larutan penyangga adalah sebagai berikut. Ketika ditambahkan asam akan membentuk NH3 ditambah ion H+ akan membentuk ion NH4+. Ketika ditambahkan basa, ion NH4+ akan bereaksi dengan OH- membentuk NH3 dan H2O. Dalam larutan penyangga basa lemah, harga pH bergantung pada perbandingan konsentrasi basa lemah dengan konsentrasi asam konjugasinya. Maka, dalam larutan penyangga, basa lemah dan asam konjugasinya juga dapat dikatakan bahwa sedikit asam kuat atau basa kuat yang ditambahkan ke dalam larutan penyangga praktis tidak akan mengubah harga pH larutan penyangga tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita simak animasi berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya terdapat larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini berupa asam asetat atau CH3COOH sebagai asam lemah dan ion CH3COO- sebagai basa konjugasinya. Molekul dari asam asetat berwarna pink, sedangkan molekul dari basa konjugasi berwarna hijau. Dapat kita amati bahwa konsentrasi dari asam asetat dengan basa konjugasinya adalah sama. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pengaruh dari penambahan sedikit asam terhadap konsentrasi larutan penyangga. Nah, dapat kita amati bahwa ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan basa konjugasinya, membentuk asam asetat. Hal ini akan mengakibatkan konsentrasi dari asam asetat meningkat, sedangkan konsentrasi dari basa konjugasinya menurun. Dapat kita ketahui bersama bahwa ion H+ tidak mempengaruhi konsentrasi dari larutan penyangga. Baiklah, selanjutnya kita lihat bagaimana pengaruh penambahan sedikit basa terhadap konsentrasi larutan penyangga. Dapat kita amati bahwa ion OH- dari basa yang ditambahkan akan bereaksi dengan asam asetat membentuk basa konjugasi. Hal ini mengakibatkan konsentrasi dari asam asetat akan menurun, sedangkan konsentrasi dari basa konjugasinya meningkat. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada pengaruh dari ion OH- di dalam larutan ini, sehingga pH dari larutan penyangga tidak banyak berubah ketika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Sekian video materi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.